Bayangkan di tengah kesempitan hidup saat dompet mulai menipis dan kebutuhan hidup tak henti menuntut. Ternyata ada satu amalan ringan yang jika Anda istiqomahkan mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tak pernah Anda duga. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menggugurkan dosa-dosa, menghapus kegelisahan, dan menjadi kunci untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia solatnya para nabi, solat yang setiap pagi dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pernah terlewat. Solat yang ringan dilakukan, tapi berat dalam timbangan pahala. Solat yang menjadi pembuka jalan keluar dari segala kesulitan hidup Anda. Dan di video kali ini Anda akan mengetahui bagaimana solat ini bisa menjadi pembuka langit rezeki Anda. Tapi lebih dari itu, Anda juga akan diajak menyelami makna terdalam dari amalan ini. Mengapa ia begitu istimewa? Mengapa ia begitu dicintai langit? Dan mengapa ia menjadi rahasia dari kehidupan penuh berkah yang tak banyak diketahui oleh manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan kasih-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih telah kembali hadir di channel ini, tempat kita belajar, merenung, dan menata hati dalam bingkai iman. Kami doakan dari lubuk hati terdalam, semoga Allah mudahkan segala urusan Anda, luaskan rezeki Anda, sembuhkan setiap luka dalam jiwa dan raga Anda, dan kabulkan seluruh doa-doa yang selama ini Anda panjatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan berbicara tentang satu amalan ringan namun penuh mukjizat, yaitu sebuah ibadah yang menjadi kunci pembuka rezeki, pelipur hati, dan jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ibadah tersebut adalah ibadah sholat duha. Sahabatku, sholat duha bukanlah sholat biasa. Ia adalah sholat yang disunahkan, namun keutamaannya melampaui banyak amal lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan sholat ini adalah kebiasaan para nabi, para siddiqin, dan para hamba yang gemar bertaubat atau al-awwabin. Lantas, apa yang membuat sholat ini begitu istimewa? Karena setiap rakaatnya bisa menjadi pengganti sedekah dari setiap persendian tubuh kita yang jumlahnya mencapai 360 sendi. Bayangkan, tanpa perlu mengeluarkan uang, hanya dengan 2 rakaat sholat duha kita sudah melakukan 360 sendi sedekah sekaligus. Masya Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Sholat duha yang jika dikerjakan dengan hati yang khusyuk, niat yang tulus, dan dilandasi rasa cinta kepada Allah, akan mampu menjadi sebab datangnya ampunan, pembuka pintu rezeki, dan pelindung dari kefakiran. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa siapa yang mengamalkan sholat duha, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dari pagi hingga sore. Ia tidak hanya mendapatkan kecukupan materi, juga ketenangan batin, perlindungan dari keburukan, dan jalan keluar dari segala kesempitan hidup. Lalu bagaimana cara mengamalkannya agar kita benar-benar meraih keutamaannya?
Simak baik-baik langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, waktu sholat duha yang harus kamu ketahui. Waktu sholat duha dimulai setelah matahari naik setinggi tombak atau sekitar 15 menit setelah matahari terbit hingga menjelang masuk waktu duhur. Waktu terbaiknya adalah di saat matahari sudah mulai meninggi dan panas sekitar pukul 8 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yang kedua, jumlah rakaat sholat duha. Sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Anda boleh mengerjakannya 2, 4, 6 atau 8 rakaat sesuai kemampuan Anda. Untuk niatnya adalah sebagai berikut: usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, bacaan spesial saat sholat duha. Jika Anda ingin meraih keutamaan lebih besar, maka ketika sholat duha bacalah ayat kursi sebanyak 10 kali. Setelah itu Al-Fatihah di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Setelah Al-Fatihah di rakaat kedua, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha membaca Al-Fatihah dan ayat kursi sebanyak 10 kali di rakaat pertama serta Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali di rakaat kedua, maka ia akan mendapatkan keridhaan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, doa setelah sholat duha. Setelah salam, bacalah doa berikut ini sebanyak 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu lanjutkan dengan membaca Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni sebanyak 100 kali dan tutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kamu istiqomah menjalankan sholat duha dan yakin kepada Allah, maka Allah akan mencukupkanmu dari segala kebutuhan dunia. Allah akan menjauhkanmu dari kefakiran. Rezekimu akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Dosa-dosamu juga akan diampuni, bahkan yang sebesar gunung sekalipun. Dan kamu akan mendapatkan cinta Allah dan dijadikan hamba yang dicintai langit. Bayangkan, hanya dengan 2 rakaat sholat ringan di pagi hari, Anda sedang mengetuk pintu langit. Anda sedang membuka pintu-pintu rahmat dan menggugurkan dosa yang selama ini membebani hati Anda. Sahabatku tercinta, kita semua pasti punya hajat. Ada yang sedang menanti jodoh, ada yang merindukan anak, ada pula yang terhimpit hutang atau sedang berjuang dari keterpurukan ekonomi. Tapi ketahuilah, ketika dunia terasa sempit, maka jangan biarkan waktu pagi Anda berlalu begitu saja tanpa sujud dan doa. Karena siapa tahu yang bersujud di pagi hari, maka malaikat akan mendoakannya hingga petang. Hari ini mari kita mulai mengamalkan amalan ini. Mulailah dari 2 rakaat terlebih dahulu. Mulai dari rumah yang sederhana, tapi dengan hati yang penuh harap dan keyakinan besar bahwa Allah tak akan mengecewakan doa hambanya. Dan jika Anda berniat mengamalkan amalan ini, tulislah di kolom komentar qabiltu sebagai tanda kesungguhan Anda. Tulis juga hajat dan doa-doa Anda, karena kita akan saling mendoakan.
Doa yang dipanjatkan bersama insya Allah lebih mudah dikabulkan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bantu channel kami untuk terus menyebarkan kebaikan dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena satu klik dari Anda bisa menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.